Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 661, Bos Besar Datang. Tiba-tiba, manajer Dennis berteriak menghentikan gerakan Jumandi. Begitu mendengar teriakan, Jumandi tercengang sejenak, kemudian meletakkan tongkat baja di tangannya. Warna kemerahan pada mata Valentino juga perlahan memudar. Tadi Valentino sudah menatap ke arah leher Jumandi. Kalau Jumandi menyerang, dia akan menancapkan tongkat baja di tangannya ke leher Jumandi tanpa ragu. Dulu Valentino mungkin tidak akan bertindak seperti itu, tetapi sekarang dia bukan Valentino yang berhati lembut seperti dulu lagi. Sialan! Cepat bubar! Gusti mendesak orang-orang untuk bubar, kemudian dia pun bersiap untuk pergi. Dia tidak menyangka bahwa harus membuang banyak waktu untuk menaklukkan Valentino. Kalau dari awal dia tahu bahwa Valentino seganas ini, dia pasti akan memberikan 400.000 meski tidak sudi. Sekarang bahkan bos besar sudah datang, amarah Gusti membara. Bizize! 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 3 sedan Mercedes-Benz hitam melaju menuju departemen proyek dari kejauhan. Roda berguling di atas kerikil dan mengeluarkan suara. Bocah, nanti aku akan menghajarmu lagi. Jangan pergi kalau kamu hebat. Jumandi melirik Valentino sambil tersenyum sinis, kemudian berjalan menuju arah datangnya mobil bersama Gusti. Mereka tidak mengenal bos besar, tetapi ada baiknya kalau bisa bertatap muka dengan bos. Semua orang mengetahui bahwa Rice Real Estate sangat terkenal di kota Vero. Kabarnya bos besar itu memiliki aset mencapai ratusan miliar. Belasan manajer dan supervisor departemen proyek serta pemimpin setiap departemen berjalan keluar untuk menyambut. Gusti sudah menyuruh semua pekerja untuk bubar, tetapi tetap ada orang yang suka menonton keramaian yang masih berada di tempat. Gusti tidak peduli lagi terhadap mereka. Dia segera ikut manajer Dennis pergi menyambut mobil yang datang. 3 Mercedes-Benz perlahan berhenti. Kemudian masing-masing turun 4 pengawal dari 2 mobil yang berada di depan dan belakang. 8 orang pengawal berbadan kekar, mereka mengenakan jas hitam dan memakai kacamata hitam. Setelah turun dari mobil, 8 pengawal berdiri di sekitar Mercedes-Benz yang ada di tengah. Dari mobil tengah keluar seorang pemuda berusia 30-an tahun yang badannya lebih kekar dari 8 pengawal di samping. Meskipun ditutupi oleh pakaian, otot-ototnya yang kekar masih kelihatan. Dia tampak sangat kuat. Tatapan tajam pemuda ini membuat semua orang merasa ketakutan. Tiba-tiba Jumandi berteriak dengan wajah terkejut. Kadeska? Anda? Jumandi sering berbaur di sekitar sini, jadi dia pernah bertemu dengan berbagai jenis orang. Namun, orang paling terkenal di zona pengembangan ini adalah Deska. Dia termasuk tokoh besar di antara kelompok preman. Dulu Jumandi hanya pernah melihat Deska beberapa kali dari jauh. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Deska di sini. Sebagian besar pekerja juga tampak terkejut. Bagaimana juga, Deska merupakan orang yang sangat terkenal di wilayah ini. Ketika belum dikembangkan, tempat ini masih agak kacau. Deska mengumpulkan sekelompok anak buah untuk menenangkan tempat ini, sehingga dia pun menjadi terkenal. Sekarang seiring dengan kemajuan masyarakat, lingkungan juga menjadi tenteram dan Deska akhirnya bisa membersihkan namanya. Sampai setengah tahun yang lalu, dia sudah sepenuhnya tidak campur tangan dalam urusan ilegal lagi. Namun, siapa sangka tindakannya itu hanya untuk diperlihatkan kepada pemerintah. Asal Deska menginginkannya, kapanpun dia bisa memanggil segerombolan orang keluar. Siapa kamu? Deska menatap Jumandi dengan tatapan datar. Tak menunggu Jumandi berbicara,
Deska mengayunkan tangannya sambil berkata, "Sekarang aku bekerja untuk Pak Riz." Dia langsung menjelaskan semuanya hanya dengan satu kalimat. Begitu mendengarnya, semua orang menjadi kagum terhadap bos besar Rice Real Estate. Dia bahkan bisa menjadikan ketua seperti Deska sebagai anak buah. Bos besar ini memang hebat. Seusai berbicara, Deska membuka pintu belakang mobil Mercedes-Benz, kemudian menyambut orang di dalamnya dengan hormat sambil membungkukkan badannya. Plak! Tampak sebuah kaki kiri yang memakai sepatu kulit buaya dihentakkan ke lantai. Kemudian keluar seorang pria paruh baya dari mobil. Pria paruh baya memakai jas pas badan yang membuatnya terlihat seperti orang sukses. Pria paruh baya merapikan kerahnya. Jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangan kirinya tampak berkilau. Yang dipakainya adalah jam tangan Patek Philippe 20 generasi keempat seri berlian emas putih. Jam tangan ini harganya sekitar 4 miliar. Pak Riz. Sudah merepotkan Pak Riz. Selamat datang untuk mengawasi lokasi konstruksi, Pak Riz. Belasan anggota departemen proyek segera mendekat dan menyapa pria paruh baya itu dengan penuh hormat. Mereka berbondong-bondong ingin pria paruh baya itu melihat ke arah mereka. Karena Pak Riz ini merupakan bos besar yang hartanya mencapai ratusan miliar. Sementara itu, ketika melihat pria paruh baya, Valentino tampak mengernyit. Dia teringat akan banyak kenangan lama. Kenapa dia yang datang? Kenapa dia bisa muncul di sini? Teringat masa lalunya bersama orang ini, Valentino timbul rasa khawatir. Kalau orang ini mengenal Valentino, identitas Valentino akan terbongkar dan orang ini mungkin saja akan membalas dendam. Waktu itu Valentino berbelas kasihan padanya, tetapi hati manusia sangat rumit. Sekarang Valentino tidak berani mempercayai orang lain selain Angel dan Hendrik. Saat ini hati Valentino sangat kacau. Dia menundukkan kepalanya untuk menutupi wajahnya dan bersiap untuk pergi secara diam-diam. Berhenti! Ingin kabur setelah membuat keributan? Baru saja membalikan badan, Valentino langsung dipanggil oleh seorang pemuda. Begitu mendengar suara teriakan, semua orang melihat ke arah Valentino. Sementara itu, Pak Riz sama sekali tidak memedulikan kejadian di sini. Dia diarahkan oleh belasan manajer departemen proyek untuk pergi melihat lokasi konstruksi. Pak Riz, pakai helm ini? Manajer Dennis segera memberikan sebuah helm baru. Pak Riz tidak menolak, dia menerima helm dan ingin memakainya. Sialan! Valentino, kamu ingin kabur setelah membuat masalah? Bentak Jumandi. Plak! Tidak disangka, begitu mendengar perkataan Jumandi, tangan Pak Riz gemetar, kemudian helm di tangannya terjatuh. Pak Riz tampak membelalakan mata sambil melihat ke arah Jumandi. Sambil membentak, Jumandi berjalan ke arah Valentino sambil memungut tongkat baja. Apa yang terjadi? Tanya Deska. Kak Deska, bocah ini datang membuat keributan di tempat kita dan memukul belasan anak buah kita. Ujar Jumandi sambil menunjuk ke arah Valentino. Deska melihat belasan pemuda yang berbaring di lantai. Dia sendirian. Ujar Deska dengan ekspresi kaget. Iya. Jawab Jumandi dengan malu. Deska dan beberapa orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia gelap juga sontak tercengang. Menjatuhkan belasan orang sendirian dan masih bisa berdiri tegap. Setelah sekian lamanya menjadi preman, dia baru pertama kali melihat orang sehebat ini. Pada saat ini, Pak Riz juga melihat ke arah Valentino. Setelah melihat bayangan punggung Valentino yang khas itu, dia pun membelalakan matanya. Meskipun sekarang pakaian Valentino compang camping, aura khas darinya tetap tidak bisa diabaikan. Bab 662, Teman Lama. Pak Riz tidak akan pernah melupakan sosok ini.
Kak Deska, silakan lanjutkan urusan kalian. Biar aku yang mengurus bocah ini. Setelah itu, Jumandi mengangkat tongkat baja dan maju ke depan. Hentikan! Ketika Jumandi baru saja mendekati Valentino, tiba-tiba Pak Riz malah berteriak. Jumandi terkejut, lalu buru-buru diam di tempat. Orang-orang yang ada di sekitar melihat ke arah Pak Riz dengan terkejut. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Pak Riz menatap punggung Valentino sambil menelan ludah. Wajahnya juga tampak gugup. Orang-orang di sekitarnya lebih bingung lagi, tidak tahu apa yang terjadi. Pak Riz menggosok-gosok telapak tangannya, lalu sedikit berteriak. Tuan Valentino! Ketika dia berteriak Tuan Valentino, orang-orang yang ada di sekitarnya tercengang. Siapa yang sebenarnya Pak Riz panggil? Apakah yang Pak Riz maksud adalah Valentino Wijaya? Pada saat itu, banyak dari mereka yang terbelalak. Jumandi dan Gusti juga saling memandang satu sama lain. Mereka merasakan firasat yang buruk. Valentino sedang dalam posisi membelakangi Pak Riz. Saat ini dia menghela napas karena pada akhirnya dia ketahuan juga. Valentino sangat ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Dia berbalik perlahan, menatap ke arah Pak Riz dengan ekspresi yang rumit sambil sedikit mengangguk. Pak Riz yang memiliki Rice Real Estate ini sebenarnya dulu adalah seorang CEO dari grup Kingston yang perkembangannya cukup pesat di kota Neo. Nama lengkapnya adalah Riz Kingston. Bahkan Valentino sama sekali tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. Di hari ulang tahun pernikahan Angel dan Valentino yang ketiga tahun, Rain yang merupakan putra Riz menculik Angel dan ingin melakukan sesuatu padanya. Dalam keadaan sangat marah, Valentino menggunakan bala bantuan tingkat A milik keluarga Wijaya untuk mengepung Rain dan yang lainnya. Valentino bahkan memaksa grup Kingston untuk segera keluar dari kota Neo. Tidak disangka, Riz ternyata pergi ke kota Vero dan bahkan mendirikan Rice Real Estate. Kalau dilihat-lihat, perkembangan perusahaannya lumayan juga. Akan tetapi, bagi Riz yang sudah pernah mengalami pasang surut dalam dunia bisnis, membangun bisnis baru bukanlah sesuatu yang sulit. Terlebih lagi, saat grup Kingston keluar dari kota Neo, Valentino tidak terlalu kejam pada mereka. Ketika Riz pergi, dia pasti membawa dana yang sangat besar, jadi tidak sulit jika dia ingin berkembang di kota lain. Apakah Anda benar-benar Tuan Valentino? Setelah melihat wajah Valentino dengan jelas, Riz terpana, lalu dengan cepat berjalan ke arah Valentino. Tuan Valentino, Tuan Valentino. Pada saat ini, perasaan Riz juga tidak karuan. Bertemu dengan kawan lama yang sebelumnya pernah menjadi musuh di tempat asing, bisa dibayangkan seberapa kacaunya perasaan Riz saat ini. Namun, Riz pada akhirnya tetap mengulurkan kedua tangannya dan menjabat tangan kanan Valentino. Melihat pemandangan ini, semua orang jadi bingung. Wajah Jumandi dan Gusti yang sebelumnya sudah merasakan firasat buruk itu tidak berhenti bergetar. Sedangkan manajer Dennis dari departemen proyek juga tampak kebingungan. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Zuna dan sahabatnya adalah orang yang paling terkejut ketika melihat kejadian ini. Mereka sama sekali tidak menyangka seorang bocah miskin yang tidak memiliki kekuasaan 10 menit lalu ternyata adalah orang yang disegani oleh bosnya sendiri. Dia adalah orang besar yang dihormati, namanya Tuan Valentino. Jika diperhatikan, Riz tampaknya memperlakukan Valentino dengan sangat sopan. Dengan relasi yang seperti ini, Valentino bisa menyuruh Riz untuk memberinya gaji yang lebih besar. Tapi kenapa Valentino malah jadi kuli angkat semen? Tidak ada satu orang pun yang mengerti, tapi mereka juga tidak berani bertanya lebih banyak. Jadi mereka hanya melihat Valentino dan Riz tanpa berbicara. Valentino bersalaman dengan Riz, lalu berkata dengan tenang. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Sangat menarik bisa bertemu kawan lama dengan cara seperti ini. Sebelum meninggalkan kota Neo, Riz sampai berlutut demi meminta permohonan maaf dari Valentino.
Namun sekarang, Rhys mengenakan jas dan tampak sangat gagah, sedangkan pakaian Valentino compang camping dan bahkan ada bercak darah. Situasi seperti ini membuat Rhys dan Valentino tampak canggung. Akan tetapi, Rhys sama sekali tidak mencibir Valentino. Dia malah bersikap sopan padanya. Tuan Valentino, lupakan saja. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk mengobrol? Tidak enak berbicara di sini. Rhys dengan ramah mengundang Valentino. Awalnya Valentino sempat ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Tidak peduli apakah Rhys ingin membahas kembali masalah Rain waktu itu, ataupun mengenai hal yang lainnya, Valentino tetap tidak bisa kabur. Setelah melihat Valentino setuju, Rhys segera memimpin jalan dan naik ke mobil bersamanya. Namun, ketika melewati Jumandi, dia sedikit mengernyit dan bertanya. Tuan Valentino, ada masalah apa? Kenapa kamu bisa berkelahi dengan mereka? Valentino diam sebentar, lalu pada akhirnya menjawab sesuai kebenaran. Aku di sini bekerja sebagai kuli angkat semen. Saudara sepupunya yang bernama Gusti memberiku 4 lembar uang palsu, jadi aku berdebat dengannya. Tapi mereka malah menyuruh orang untuk menghajarku. Rhys terperanjat. Dia sama sekali tidak menyangka Valentino akan melakukan pekerjaan semacam itu. Kurang ajar! Rhys seketika berbalik dan menghadap ke manajer Dennis. Rhys tidak kenal dengan Gusti, tapi masalah ini pasti ada hubungannya dengan manajer Dennis. Aku dari awal sudah pernah berkata bahwa gaji karyawan tidak boleh ada yang kurang. Apakah caramu bekerja seperti ini? Rhys memelototi manajer Dennis. Pak Rhys, saya... Manajer Dennis terkejut sampai-sampai kakinya terasa lemas. Dengan tidak sabar, Rhys melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak mau tahu siapa dia. Intinya dia tidak boleh tinggal di sini lagi. Setelah itu, Rhys berjalan menuju ke mobil Mercedes-Benz bersama dengan Valentino. Gusti merasa seperti tersetrum listrik, dia sangat ingin menampar dirinya sendiri. Jika dari awal Gusti tahu bahwa hanya karena uang sebesar 400.000 bisa membuat masalah sebesar ini, dia pasti akan memberikan uang itu kepada Valentino sekalipun dia harus sampai berlutut. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Pak Rhys, mereka harus diapakan? Tanya Deska sambil menunjuk ke arah Jumandi. Sebelumnya, semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Jumandi memukuli Valentino dengan tongkat baja. Rhys terdiam sejenak, kemudian berkata, Tuan Valentino adalah temanku. Aku mengerti. Silakan Anda pergi lebih dulu, saya akan menyusul. Jawab Deska dengan patuh. Bisa menjadi bawahan Rhys menandakan bahwa Deska memiliki kemampuan yang baik. Deska sudah mengerti harus berbuat apa tanpa harus diberi instruksi dengan jelas oleh bosnya. Di tengah tatapan orang-orang banyak, Rhys dan Valentino naik ke mobil Mercedes-Benz. Manajer Dennis buru-buru berkata, Pak Rhys, bukankah hari ini Anda datang untuk menginspeksi lokasi konstruksi? Ada hal penting yang harus aku diskusikan dengan Tuan Valentino, jadi ganti hari lain saja. Rhys melambaikan tangannya lalu menaikkan kaca mobil. Pengemudi dengan cepat menyalakan mesin mobil dan meninggalkan lokasi konstruksi. Di belakang, mobil Mercedes-Benz juga dengan cepat mengikuti. Sedangkan Deska tidak terburu-buru. Dengan ganas, dia menatap ke arah Jumandi. Valentino adalah teman Rhys. Akan tetapi, Jumandi sudah memukuli Valentino, yang artinya dia juga memukuli Rhys. Bisa dibayangkan bagaimana Deska akan mengurus Jumandi. Bab 663, menanggung kesalahan sendiri. Kak Deska, aku tidak tahu Tuan Valentino. Seluruh tubuh Jumandi terus gemetaran.
Orang lain mungkin tidak tahu identitas Deska, tapi mana mungkin dia tidak tahu? Siapa orang di area zona pengembangan yang tidak memanggilnya Kak Deska ketika berpapasan? Sekarang kamu sudah tahu, kan? Ujar Deska dengan acuh, sembari membungkuk dan mengambil sebuah tongkat baja. Dia menimbang tongkat itu di tangannya dan berjalan ke arah Jumandi. Aku sudah tahu. Kedua kaki Jumandi terus gemetaran. Bagus kalau gitu. Deska berjalan ke hadapan Jumandi dengan perlahan. Jumandi sangat ketakutan, tapi tidak punya keberanian untuk bersembunyi. Jika dia bersembunyi, konsekuensinya pasti akan semakin besar. Kak Deska, aku bersalah. Wajah Jumandi penuh dengan ketakutan. Tidak ada lagi keangkuhan tadi yang ingin membunuh Valentino. Karena kamu sudah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukumannya. Setelah mengatakan itu, tongkat baja Deska langsung dihantamkan ke bawah. Mafia memang kejam dan tidak kenal ampun. Teriakan malang Jumandi terdengar. Deska menghabisinya dengan ekspresi datar. Beberapa orang bahkan mendengar suara lengan Jumandi yang patah. Walaupun Gusti adalah saudara sepupu Jumandi, tapi saat ini dia tidak berani berbuat apa-apa dan hanya berdiri diam dengan wajah pucat pasi. Saat melihat kedua Mercedes-Benz yang melaju di kejauhan dan mendengar suara teriakan malang dari Jumandi, Zuna tiba-tiba menghela napas. Pada saat ini, sahabatnya juga ternganga dan bungkam. Lia, dari awal aku sudah memberitahumu kalau dia berbeda dari orang lain. Temperamennya itu sangat menarik. Benar-benar berbeda dari temperamen orang lain. Kamu sudah melihatnya sendiri, kan? Bisik Zuna. Sudah. Wajah Lea merah padam. Dia terdiam. Latar belakang Valentino yang begitu luar biasa membuatnya terkaget. Awalnya, dia mengira kalau Valentino itu hanya seorang bocah miskin. Serta, Valentino harusnya merasa tersanjung karena diperlakukan oleh Zuna dengan begitu baik. Namun jika dilihat-lihat lagi sekarang, bukan Valentino yang tidak cocok untuk Zuna, melainkan Zuna yang tidak cocok untuk Valentino. Di dalam mobil, Riz mengusap tangannya dengan licik dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Valentino, putraku yang tidak berguna itu, dia. Valentino langsung tahu kalau alasan Riz mengundangnya adalah karena hal ini. Nama Riz Real Estate juga diangkat dari nama Rain dan Riz. Namun saat ini, Valentino justru mengernyit pelan, tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak suka membohongi orang, tentu saja dia tidak akan menipu Riz mengenai hal seperti ini. Valentino harus mengatakan semuanya sesuai kenyataan. Keputusan Riz ada di tangannya sendiri. Kalau di masa lalu, Valentino pasti akan langsung memberitahunya bahwa Rain telah meninggal tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan jika Valentino tidak turun tangan sendiri, prajurit keluarga Wijaya pasti tidak akan membiarkannya hidup. Namun, itu di masa lalu. Alan juga seharusnya sudah meninggal, tapi dia justru muncul di hari ulang tahun Angel. Bahkan di antara anak buah Kasman pun muncul mata-mata. Apalagi prajurit bala bantuan tingkat A keluarga Wijaya yang hanya merupakan bawahan mereka. Karena itu, sekarang Valentino masih belum yakin apakah Rain sudah dibunuh. Valentino mengernyit dan merenung selama beberapa detik, kemudian berkata, Aku sekarang juga tidak. Tuan Valentino. Namun, sebelum Valentino menyelesaikan perkataannya, Riz tiba-tiba memotongnya. Tuan Valentino, Anda tidak perlu mengatakannya. Bagaimanapun kondisi putraku yang tidak berguna itu, lebih baik Anda tidak memberitahuku. Agar setidaknya ini dapat menjadi kenanganku. Setelah mengatakan ini, Riz kemudian menghela napas panjang dan terlihat menua 50 tahun. Mau bagaimanapun juga, Rain adalah darah dagingnya, dia tentu saja mengkhawatirkan Rain.
Jika dia sudah meninggal, apa kamu tidak akan membenciku? Valentino terdiam sejenak dan bertanya dengan datar. Saya? Setelah mendengar itu, Rhys tercengang, kemudian menggeleng dan tersenyum pahit. Dia berkata, "Benci? Apa gunanya membenci Anda? Ini semua kesalahannya. Kalau mau membenci, justru saya membenci diriku sendiri karena terlalu terbiasa dengan tindakannya yang seperti itu." Setelah mendengar perkataan Rhys, hati Valentino yang dipenuhi dengan kekejaman tiba-tiba menjadi lebih tenang. Setelah dia siuman kali ini, sifatnya berubah drastis, metodenya menyelesaikan sesuatu jadi tegas dan kejam. Namun, saat mendengar perkataan Rhys ini, Valentino jadi bertanya pada dirinya sendiri. Tampaknya ada beberapa orang yang memang tidak seharusnya dibunuh. Namun, pemikiran ini hanya ada selama 2 detik. Valentino langsung menghapus itu dari pikirannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimaafkan. Ada beberapa orang yang tidak bisa dimaafkan. Saya juga paham, seandainya Tuan Valentino tidak turun tangan, kami sekeluarga pasti juga akan ikut terlibat. Oleh karena itu, saya tidak membenci Anda, Tuan Valentino. Rhys kembali menghela napas panjang. Dengan metode Valentino saat itu, jika dia ingin membunuh semua orang, Rhys pun tidak akan sempat ke kota Vero untuk membangun Rice Real Estate. Bahkan keluar dari kota Neo pun akan jadi sesuatu yang sulit. Menanggung kesalahan sendiri. Valentino mengangguk santai. Rhys ragu sejenak, kemudian bertanya, "Kalau begitu, dia sebenarnya. Aku hanya bisa memberitahumu kalau aku sendiri juga tidak tahu apa dia masih hidup atau tidak." Jawab Valentino dengan jujur. "Kalau begitu, dia sekarang ada di mana?" Tanya Rhys sambil terbelalak. Valentino melirik Rhys, pada akhirnya dia berbohong. "Sebelumnya, aku hanya menyuruh orang untuk mengusirnya. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang." Valentino benar-benar tidak ingin Rhys menderita karena kehilangan anaknya pada usianya saat ini. Lebih baik dia memberinya sebuah kenangan. Baik. Saya sudah puas dengan itu." Rhys menyandarkan kepalanya ke belakang kursi dan menghela napas panjang. "Tuan Valentino, kenapa Anda sekarang mengangkut semen ke lokasi pembangunan?" Setelah beberapa saat, Rhys kembali bertanya. Valentino ragu sejenak dan bertanya, "Apa kamu tidak tahu hal yang terjadi di kota Neo?" "Saya tahu sedikit, ini karena saya punya teman di kota Neo. Jadi, saya tahu sedikit dari cerita temanku. Berita itu benar-benar ditutupi. Saya hanya tahu sedikit." Jawab Rhys dengan pelan setelah ragu sejenak. Dia memang sudah tahu, tapi ingin mendengar cerita langsung dari Valentino. Valentino mengangguk dan melihat ke jendela dengan tenang sambil merenungkan sesuatu. "Tuan Valentino, ayo kita cari tempat duduk dan membicarakan hal ini." Ajak Rhys. Valentino mengangguk setuju. Walaupun Rhys tidak tahu banyak, dia pastinya tetap mengetahui situasi kota Neo saat ini lebih mendalam dari Angel. Jadi, tidak ada salahnya berbincang dengan Rhys. Yang terpenting, Valentino juga ingin tahu situasi kota Vero. Entah keluarga Wijaya memiliki prajurit di sini atau tidak, siapa pemimpinnya dan apakah itu orang dari pihak Cemeti. Valentino dan Angel tinggal di pinggiran zona pengembangan yang terpencil. Mereka hanya bertemu dengan sedikit orang, jadi tidak punya peluang untuk mencari tahu banyak hal. Karena sudah bertemu dengan Rhys, tentu saja Valentino harus bertanya dengan jelas. Bab 664, Situasi Kota Neo. Rhys juga cukup baik terhadap Valentino. Rhys pertama-tama membawa Valentino ke tempat pemandian untuk berendam air panas dan membersihkan diri. Walaupun Valentino mengalami cukup banyak luka, tapi kebanyakan lukanya adalah memar, hanya ada sedikit goresan.
Jadi, itu tidak memengaruhinya saat berendam. Saat berendam air panas, suhu airnya menutupi permukaan kulit sehingga sirkulasi darah dipercepat yang menyebabkan rasa sakitnya semakin parah. Bahkan Valentino yang tangguh pun tetap kesakitan hingga mengernyitkan dahi. Namun, ini dapat mempercepat pembuangan darah pada tubuh yang sangat bermanfaat untuk penyembuhan memar. Setelah selesai berendam air panas, Rhys menyuruh 2 gadis untuk mengoleskan obat pada Valentino. Setelah itu, pakaian dengan merek ternama langsung disodorkan ke Valentino. Valentino melirik ke pakaiannya yang compang-campingnya dan langsung menerima pakaian dengan merek ternama dari Rhys, lalu memakainya. Jika dia pulang dengan pakaian compang-camping, Angel pasti akan mengkhawatirkannya. Valentino mengenakan jas santai yang pas tersebut. Gaya pakaian itu juga menegaskan perawakannya. Valentino melipat lengan jasnya dengan santai dan merapikan kerahnya. Valentino yang sudah mengganti pakaiannya terlihat berbeda dari sebelumnya. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Pakaian hitam dari atas sampai ke bawah itu membuatnya terlihat sangat suram. Saat ini, Rhys memandang Valentino dengan kagum dan tidak tahan memuji. "Tuan Valentino, ini baru cocok dengan perawakanmu." Mulut Valentino bergerak, tapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, ada perselisihan besar antara Valentino dan Rhys. Menerima barang dari Rhys membuat Valentino merasa tidak nyaman. "Tuan Valentino, kamu tidak perlu berpikir terlalu jauh. Mungkin situasimu sekarang tidak terlalu baik, tapi pasar itu bagaikan medan perang, kalah dan menang adalah hal yang biasa untuk para prajurit. Selama kamu tidak menyerah, suatu hari pasti akan pulih kembali. Kamu juga tidak perlu merasa terbebani. Jika kamu sebelumnya tidak menunjukkan belas kasihan, aku pasti tidak akan bisa keluar dari kota Neo lagi. Rice Real Estate juga pasti tidak akan ada sekarang." Rhys menyadari ketidaknyamanan di wajah Valentino dan berinisiatif untuk angkat bicara terlebih dulu. Walaupun dia tidak di kota Neo, dia punya teman di sana. Dia juga sudah mendengar kabar angin mengenai permasalahan keluarga Ika dan keluarga Willianto. Ketika dia tahu kalau keluarga Ika telah dimusnahkan dan Frederick ditembak mati di villa, Rhys langsung tercengang dengan latar belakang Valentino yang luar biasa dan merasa bersyukur tidak melawan Valentino hingga akhir. Jika tidak, selain Rhys, istri, anak dan ibunya kemungkinan juga akan dibunuh. Yang paling penting adalah, selain berterima kasih pada Valentino atas belas kasihannya, Rhys saat ini terus merasakan sedikit ketakutan dalam hatinya. Orang yang lebih berkuasa pasti selalu lebih kuat. Sebelumnya, Valentino mempunyai kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Jadi mana mungkin dia tidak punya kekuatan sama sekali sekarang. Jika dia berani melakukan sesuatu pada Valentino, kemungkinan kali ini dia tidak akan bisa selamat lagi. "Terima kasih." Valentino terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Jangan sungkan, Tuan Valentino," jawab Rhys yang kemudian menundukkan kepalanya. Setelah itu, Rhys membawa Valentino ke restoran. Mereka makan sambil berbincang. Valentino tidak terburu-buru untuk bertanya, tapi dia sengaja mengungkit beberapa hal dengan santai. Lebih baik menunggu Rhys berinisiatif untuk menceritakannya sendiri. "Tuan Valentino, mengenai kota Neo, saya juga pernah mendengar tentang asosiasi Valentino Empire. Anda yang mendirikannya, kan?" Rhys menuangkan segelas anggur untuk Valentino dan bertanya dengan hati-hati. Valentino juga tidak menyembunyikannya dan mengangguk pelan. Walaupun Rhys sudah mendengar beberapa kabar angin, saat Valentino mengonfirmasikannya secara langsung, dia tetap terbelalak kaget. Asosiasi Valentino Empire terdiri dari ratusan grup perusahaan besar di kota Neo. Di antaranya juga terdapat 4 keluarga besar kota Neo, grup Nagasan dan mantan anggota Kamar Dagang kota Neo yang dianggap cukup mengerikan. Bisa dikatakan bahwa asosiasi Valentino Empire dulunya menduduki puncak kota Neo. Hanya saja,
Tuan Valentino kemudian. Rhys lebih penasaran dengan hal ini. Sebagai ketua dari asosiasi Valentino Empire, Valentino justru berada dalam situasi sekarang yang merupakan hal yang tidak masuk akal. Sekarang, kota Neo memang merupakan hal yang rumit, bahkan Rhys pun tidak memahaminya. Bagaimanapun juga, dia tidak berada di kota Neo dan berita yang dia dapat hanyalah kabar angin. Semua ini adalah masa lalu, jangan membahasnya lagi. Bukankah kota Neo sekarang memiliki struktur yang baru? Valentino melambaikan tangannya dengan pelan. Valentino meraih gelas anggurnya dan memindahkannya ke samping, lalu menyeruput seteguk teh hijau. Rhys terdiam sejenak, kemudian duduk tegak secara perlahan dan berkata, "Sekarang, kekuatan terbesar yang ada di kota Neo adalah Asosiasi Perdagangan Prabo. Ya, katanya itu kekuatan keluarga Wijaya di kota Kamar. Kalau tidak salah, ketuanya bernama Nick Wijaya. Oh ya, Tuan Valentino, Anda dan keluarga Wijaya?" Tanya Rhys dengan hati-hati. "Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Wijaya." Tanpa menunggu Rhys menyelesaikan perkataannya, Valentino langsung menyelanya sambil mengernyitkan dahi. Rhys terdiam, lalu berdeham dan tidak lanjut berkata-kata lagi. Valentino merenung sejenak, lalu melembutkan nada bicaranya dan berkata, "Aku tidak ingin mengungkit masa lalu lagi. Maafkan aku, Tuan Rhys." Rhys segera melambaikan tangan, mengisyaratkan bahwa dia mengerti. Dia juga tidak pernah mengungkit hal mengenai kota Neo. "Kalau begitu, kita tidak perlu membahasnya lagi, Tuan Valentino. Aku hanya bisa memberitahumu kalau saat ini, kota Neo sedang berada dalam kesulitan. Kudengar, grup Nagasan, beberapa grup perusahaan lama, serta ketiga keluarga besar kota Neo sedang mencoba untuk tidak menonjolkan diri. Ada yang bilang bahwa mereka telah meninggalkan dan keluar dari persaingan di kota Neo, tapi aku tidak tahu ini benar atau tidak. Kota Neo yang sekarang seolah sedang digenggam dengan erat oleh sebuah tangan yang besar. Semua berita yang tersebar keluar dikontrol oleh tangan tersebut. Jika dia tidak ingin mengeluarkan berita tersebut, berita itu tidak akan tersebar sama sekali. Berita itu seolah terkurung rapat." Seiring Rhys menceritakan segala hal yang diketahuinya, Valentino juga mulai memahami kondisi kota Neo sekarang secara umum. Sesuai dugaannya, Timothy dan yang lainnya sudah beraksi. Mereka mengutus Nick untuk menjaga kota Neo. Mungkin bahkan sekarang keluarga Wijaya juga sudah berubah drastis dan memilih Timothy sebagai penerusnya. Semua kerja keras Valentino di kota Neo berubah menjadi keuntungan yang langsung diambil alih oleh Timothy. Saya bahkan juga mendengar kalau terjadi sesuatu pada ketua asosiasi Valentino Empire, dia sudah mati. Rhys mengamati ekspresi Valentino dan berkata dengan hati-hati. Setelah mendengar ini, ekspresi Valentino tidak berubah, tapi telapak tangannya yang ada di bawah meja dikepalkan dengan erat. Dia bertindak tegas, menghancurkan sesuatu dari akarnya, dan mengikuti cara kerja Timothy. Jika Hendrik tidak menahan diri dan melindungi Evan mati-matian, kemungkinan malam itu, dia dan Angel sudah mati. Ini adalah perseteruan darah. Entahlah, apa Tuan Valentino punya rencana sekarang? Rhys melirik Valentino. Awalnya dia berniat untuk menuangkan anggur untuk Valentino, tapi saat menyadari bahwa anggur Valentino tidak berkurang, dia langsung meletakkan kembali botol anggur itu. Bab 665, mau tidak mau harus kembali. Valentino tersadar dari lamunannya, kemudian dia menggeleng dan menjawab. Aku masih belum tahu. Kalau memungkinkan, aku ingin minta tolong kepada Pak Rhys. Valentino menatap ke arah Rhys. Rhys tertegun sejenak dan tidak merespons perkataan Valentino. Kalau Valentino ingin meminta Rhys untuk mendatangi asosiasi perdagangan Prabo di kota Neo, Rhys tidak berani. Tuan Valentino ingin minta tolong apa? Tanya Rhys dengan sedikit gugup. Tolong buatkan 2 buah KTP untukku. Jawab Valentino belak-belakan.
KTP. Begitu mendengar ini, Reese langsung menghela napas lega. Membuatkan KTP adalah hal yang mudah. Tanpa perlu menanyakannya pun, sudah bisa diketahui bahwa Valentino ingin membuat KTP palsu untuk dirinya dan Angel. Kalau melihat dari keadaan Valentino saat ini, Reese bisa memahami beberapa hal. Baiklah, itu hal yang mudah. Nanti tolong kirimkan pas foto yang akan digunakan di KTP tersebut. Aku akan segera memerintahkan seseorang untuk mengurusnya. Aku jamin Tuan Valentino bisa lolos dari pemeriksaan keamanan di stasiun. Ucap Reese sambil menepuk-nepuk dadanya. Valentino menganggukkan kepalanya sebagai ungkapan terima kasih. Kalau punya KTP palsu, Angel bisa bekerja di perusahaan besar tanpa perlu membongkar identitasnya yang sebenarnya. Dengan begitu, kehidupan mereka berdua di kota Vero bisa jauh lebih baik dan mereka tidak perlu bersusah payah untuk bersembunyi lagi. Setelah membicarakan soal KTP, Valentino dan Reese lanjut berbincang-bincang untuk waktu yang cukup lama. Setelah mendengarkan cerita Reese, Valentino jadi punya pemahaman lebih soal kota Neo dan kota Vero. Ketika Reese bercerita, Valentino mendengarkannya dengan saksama sambil memikirkan berbagai rencana di dalam benaknya. Saat ini, Valentino tidak mengetahui bagaimana kabar Arvin dan yang lainnya. Pak Hendrik juga sama sekali tidak pernah mengabarinya. Hal ini membuat Valentino sedikit panik. Kalau Pak Hendrik tidak ada, Valentino benar-benar tidak tahu bagaimana dirinya akan menjalani kehidupannya setelah ini. Hendrik menganggap dirinya adalah pelayan Valentino. Tapi sebenarnya Hendrik lebih seperti mentor, teman, atau bahkan seperti sosok ayah bagi Valentino. Kalau tidak ada Hendrik yang selama ini selalu menyusun berbagai rencana untuk Valentino, Valentino benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjalani kehidupannya setelah ini. Hal utama yang harus Valentino lakukan saat ini adalah, dia harus bisa menghubungi Hendrik untuk menanyakan hal-hal apa saja yang sudah Hendrik lakukan selama Valentino pergi. Akan tetapi, sebelum menghubungi Hendrik, sebaiknya Valentino harus mempunyai sedikit kekuatan terlebih dahulu. Karena kalau tidak, meskipun Valentino bisa menghubungi Hendrik, saat ini Valentino masih belum bisa melakukan apa-apa. Nick mendapat dukungan penuh dari keluarga Wijaya di kota Kamer, tidak mudah untuk menjatuhkannya. Mungkin saja saat ini keluarga Wijaya pun menganggap bahwa Tommy sudah meninggal. Namun, sebenarnya ini lebih bagus, karena Valentino jadi punya kesempatan untuk bernapas terlebih dahulu. Sekarang, Timothy dan anggota keluarga Wijaya yang lainnya berada di bawah cahaya, sedangkan Valentino berada dalam kegelapan, jadi Valentino lah yang harus mulai bertindak duluan. Valentino harus bisa mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu. Setelah itu baru menyerang keluarga Wijaya pada saat mereka lengah. Dengan begitu serangannya ini pasti akan berdampak besar pada mereka. Namun, Valentino hanya punya satu kesempatan untuk menyerang mereka, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Valentino menghela napas pelan, kemudian menatap keluar jendela. Biar bagaimanapun, Valentino harus kembali ke kota Neo. Demi orang-orang yang menunggu dirinya, demi orang-orang yang harus dia lindungi, juga demi Angel. Bagaimanapun juga, kota Neo adalah rumah Angel. Valentino tahu, selama ini Angel hanya diam saja dan tidak pernah membahas soal itu karena Angel tidak ingin membebani dirinya. Mana ada orang di dunia ini yang tidak merindukan rumahnya. Kota Neo adalah tempat Angel dilahirkan dan dibesarkan. Selain itu, semua orang terdekatnya juga ada di sana. Mau tidak mau Valentino harus kembali ke kota Neo demi Angel. Valentino sendirilah yang akan membayar utang darah itu. Pukul 5 sore. Valentino melihat ke arah jam, kemudian dia berdiri dari kursinya dan berpamitan dengan Reese. Kalau Valentino pulang terlambat, Angel pasti mengkhawatirkannya. Tuan Valentino, kita sudah jarang bertemu, jadi sebaiknya Tuan Valentino jangan buru-buru pergi dulu. Ini masih sore, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain untuk lanjut mengobrol? Ajak Reese dengan begitu antusias. Valentino terlihat ragu, dia sangat bimbang. Di satu sisi, dia tidak ingin terlalu akrab dengan Reese.
Biar bagaimanapun, keadaan Rain yang masih belum diketahui sampai saat ini bagaikan jurang pemisah antara Valentino dan Rhys. Meskipun Rhys berkali-kali berterima kasih karena pada saat itu Valentino tidak membunuhnya, Valentino tidak bisa mempercayainya 100%. Di sisi lain, saat ini Valentino tidak mengenal siapapun di kota Vero. Kalau dia akrab dengan Rhys, hal ini akan sangat menguntungkan baginya. Karena kekuatan dan kekuasaan yang Rhys miliki bisa membuat segala urusannya menjadi mudah. Berhubung Valentino dan Angel sedang menyamar, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Kalau seperti ini terus, mungkin mereka baru bisa kembali ke kota Neo beberapa tahun lagi. Tuan Valentino, apa kamu percaya dengan yang namanya takdir? Saat melihat bahwa Valentino ragu-ragu, Rhys tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya. Dia menatap Valentino dengan serius. Valentino menatap Rhys dengan sedikit ragu, kemudian menjawab, "Tidak." Valentino tidak pernah percaya dengan takdir. Kalaupun takdir memang benar-benar ada, Valentino akan mengalahkan takdir itu. "Aku percaya," ucap Rhys dengan serius. Tanpa menunggu Valentino berbicara lagi, Rhys lanjut berkata lagi dengan nada bicara yang sangat serius. "Aku bisa bertemu dengan Tuan Valentino di kota Vero ini merupakan sebuah takdir. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Aku sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan teman lamaku di tempat ini. Selain itu, takdir juga memberiku dua pilihan. Dua pilihan itu adalah apakah aku akan bermusuhan atau akan berteman dengan Tuan Valentino. Sejujurnya, hari ini aku terus memikirkan aku harus bersikap bagaimana saat bertemu dengan Tuan Valentino. Jelas sekali bahwa ada jurang pemisah di antara kita, karena sampai sekarang aku masih belum mengetahui kondisi putraku. Hal yang seharusnya aku lakukan adalah membalaskan dendamnya. Seharusnya aku bermusuhan dengan Tuan Valentino. Tapi setelah memikirkannya berulang kali, Tuan Valentino jangan menertawakan aku ya. Aku tidak berani melakukan sesuatu terhadapmu. Aku benar-benar tidak berani. Selain itu, aku sangat berharap kalau Rain masih hidup, hanya saja dia hidup di tempat yang berbeda. Dan selama Tuan Valentino masih hidup, harapan ini tidak akan pernah pupus. Berhubung aku tidak berani menyerang Tuan Valentino, juga tidak berani bermusuhan dengan Tuan Valentino, jadi aku rasa pilihan yang tersisa hanyalah pilihan yang kedua. Rhys berkata dengan sungguh-sungguh. Dia terlihat sangat tulus. Setelah mendengar kata-katanya, Valentino terdiam cukup lama. Dia mencoba mencerna perkataan Rhys dengan hati-hati. Meskipun perkataan Rhys terdengar sangat tulus, Valentino masih belum yakin kalau Rhys benar-benar bisa begitu murah hati. Valentino sudah membunuh putra Rhys, tapi Rhys mau berteman dengannya? Apa ini masuk akal? Namun, kalau Rhys benar-benar ingin melawan Valentino, dengan kekuatan yang Rhys miliki, dia bisa mengalahkan Valentino dengan mudah. Rhys mengatakan kalau dirinya tidak berani melawan Valentino. Valentino tidak mempercayai itu. Akan tetapi, dengan keadaan Valentino sekarang, tidak ada yang bisa dijadikan motif bagi Rhys untuk menyerangnya. Kalau begitu, apa yang diinginkan oleh Rhys sebenarnya? Kamu ingin kembali ke kota Neo? Setelah berpikir sejenak, Valentino menatap Rhys dengan santai. Rhys sedikit terkejut, ternyata Valentino bisa mengetahui niatnya. Selama bersama dengan Valentino seharian ini, Rhys sama sekali tidak pernah menyinggung soal itu. Tanpa disangka, ternyata Valentino bisa langsung mengetahui niatnya hanya dengan mendengar perkataannya barusan. Bagaimana Valentino bisa membaca pikirannya dengan begitu mudahnya? Tuan Valentino, makam ayahku dan para leluhurku ada di kota Neo. Selama beberapa bulan terakhir, kondisi ibuku memburuk. Ibuku punya satu keinginan sebelum dia meninggal dunia. Dia ingin duduk di depan makam ayahku sambil berbincang-bincang. Rhys ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Valentino. Valentino mengerutkan keningnya sambil menghela napas. Lalu dia berkata, "Kalau 3 bulan yang lalu, itu bukan hal yang sulit bagiku. Tapi kalau sekarang,
Aku sudah tidak bisa melakukannya. Bab 666, meminta bantuan kepada orang jahat. Rhys langsung melambai-lambaikan tangannya dan berkata, Tuan Valentino, aku yakin kondisi ini hanya sementara saja. Suatu saat nanti kamu pasti bisa melakukannya. Valentino tidak merespons perkataan Rhys. Mungkin yang diincar oleh Rhys adalah potensi Valentino. Namun, bahkan Valentino sendiri saja tidak tahu apa potensi yang dia miliki. Selain Angel dan Pak Hendrik, semua orang meninggalkan dirinya. Bahkan keluarga Wijaya pun ingin membunuhnya. Kalau kamu mendatangi asosiasi perdagangan Prabu dan meminta untuk bergabung dengan mereka, Nick pasti akan menerimamu dengan senang hati. Bisa tidaknya kamu kembali ke kota Neo itu tergantung kepada Nick. Dialah yang berhak memutuskannya. Valentino mengingatkan Rhys. Kali ini, Rhys langsung menjawab perkataan Valentino tanpa ragu. Tuan Valentino, aku tidak mau meminta bantuan kepada orang jahat. Valentino menatap Rhys dengan heran, sedangkan Rhys menatap Valentino dengan sungguh-sungguh. Beberapa saat kemudian, Valentino mengangguk ringan. Meminta bantuan kepada orang yang jahat adalah hal yang sangat berisiko. Terlebih lagi, anggota keluarga Wijaya adalah orang-orang yang sangat kejam. Harimau saja tidak akan memakan anaknya sendiri. Tapi keluarga Wijaya bahkan tidak segan-segan untuk menyerang anggota keluarga mereka sendiri. Meskipun ada darah keluarga Wijaya yang mengalir di tubuh Valentino, keluarga Wijaya bahkan tega untuk membunuh Valentino. Aku mengerti. Valentino mengangguk ringan, setelah itu dia berjanji kepada Rhys. Kalau suatu hari nanti aku bisa kembali ke kota Neo, aku pastikan keluarga Kingston akan menjadi bagian dari kota Neo. Terima kasih, Tuan Valentino. Ucap Rhys dengan cepat sambil menyatukan kedua tangannya. Valentino menjanjikan satu hal yang sangat penting. Faktanya, ada beberapa hal yang tidak dikatakan oleh Rhys. Sebenarnya Rhys pernah mendengar soal asosiasi Valentino Empire. Baik itu grup Nagasan maupun 3 keluarga teratas di kota Neo, Valentino tidak pernah memaksa mereka untuk melakukan hal-hal tertentu ketika mereka masih bergabung dengan asosiasi Valentino Empire. Itu artinya, meskipun grup Nagasan bergabung dengan asosiasi Valentino Empire, grup Nagasan tetaplah grup Nagasan yang berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari asosiasi Valentino Empire. Hanya saja, lingkaran koneksi mereka menjadi lebih luas. Namun, kalau bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu milik Nick, mereka harus memberikan sebagian saham mereka kepada Nick. Dengan begitu, Nick bisa mengendalikan perusahaan-perusahaan itu, jadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan-perusahaan itu sudah bukan lagi sang pemilik perusahaan. Bisa dibilang bahwa Nick hanya mengeklaim kerja keras mereka tanpa berkontribusi apapun. Perbedaan yang paling mencolok antara asosiasi Valentino Empire dan asosiasi perdagangan Prabu adalah para pemilik perusahaan yang bergabung dengan asosiasi Valentino Empire masih memegang kendali penuh atas perusahaan mereka masing-masing. Sedangkan mereka yang bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu harus menyerahkan kewenangan atas perusahaan mereka sendiri kepada Nick. Nick hanya mempelajari cara kerja Valentino, tapi tidak mempelajari hal terpenting dalam diri Valentino. Sikap dan cara berpikir Nick sangat buruk. Terlihat sekali bahwa dia adalah orang yang sangat suka mendominasi. Orang cerdik macam Rhys tentu saja lebih memilih untuk meninggalkan kota Neo daripada harus bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu. Biar bagaimanapun, Rhys adalah seorang pemilik perusahaan. Dia tidak mau menyerahkan kewenangan utama di perusahaannya kepada orang lain, karena dia adalah pemilik perusahaan, bukan seorang karyawan. Sebenarnya, secara tidak langsung tindakan Nick itu telah membuat banyak perusahaan memilih untuk mundur daripada harus bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu. Selain karena ingin setia kepada Valentino, sepertinya hal ini merupakan alasan lain mengapa mereka tidak mau bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu setelah meninggalkan asosiasi Valentino Empire. Tuan Valentino, ayo kita pergi sekarang, ucap Rhys dengan sopan.
Aku harus menelpon orang rumahku dulu. Aku pinjam ponselmu sebentar. Ujar Valentino setelah terdiam sejenak. Tanpa banyak bertanya, Riz langsung mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada Valentino. Valentino berjalan memasuki kamar mandi. Setelah mengetikkan nomor Angel pada ponsel Riz, Valentino langsung menelponnya. Mereka berdua hanya punya satu ponsel. Sejak ingatan Valentino kembali, Angel mengusulkan agar ponselnya dipakai oleh Valentino saja. Akan tetapi, Valentino tidak mau karena dia tidak membutuhkannya. Jadi, Valentino membiarkan Angel memakai ponsel itu, sedangkan dirinya hanya menghafalkan nomor Angel. Saat panggilan itu terhubung, Angel langsung menolak panggilannya. Valentino langsung menelponnya lagi, tapi Angel lagi-lagi menolak panggilannya. Namun, Valentino tidak berpikir macam-macam. Biar bagaimanapun kondisi mereka berdua saat ini sedang tidak baik, Angel jarang sekali mengangkat telepon dari nomor asing. Saat Valentino menelpon Angel untuk yang ketiga kalinya, Angel mengangkatnya, tapi Angel tidak mengatakan apa-apa. Saat orang di ujung telepon hanya diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino langsung tersenyum dan berkata, "Angel, ini aku." "Tino? Ternyata kamu. Kamu benar-benar membuatku takut." Angel langsung mengenali suara Valentino. "Iya, aku meminjam ponsel temanku untuk menelponmu. Sepertinya hari ini aku akan pulang agak larut," ucap Valentino dengan jujur. "Ini benar-benar kebetulan. Aku sedang memikirkan bagaimana cara untuk menghubungimu, karena aku mungkin juga akan pulang agak larut untuk mengurus sesuatu," jawab Angel sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Angel sedang memikirkan bagaimana cara untuk menghubungi Valentino, Valentino menghubungi dirinya lebih dulu. Mereka berdua benar-benar sehati. Akan tetapi, setelah mendengar bahwa Valentino akan pulang agak larut, Angel tidak menanyakan apapun kepada Valentino. Angel sama sekali tidak curiga dengan apa yang dilakukan oleh Valentino, sehingga harus pulang agak larut. Setelah mengalami dan melewati berbagai masalah, hubungan mereka berdua menjadi semakin erat. Hal sepele semacam itu tidak akan memengaruhi hubungan mereka. "Kamu keluar untuk urusan apa?" Angel tidak bertanya kepada Valentino, tapi Valentino yang bertanya kepada Angel. Angel ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia menjawab dengan jujur. "Aku pergi ke rumah bibiku." "Bibimu?" Valentino baru ingat kalau Angel pernah memberitahunya soal kerabat jauh Mary yang tinggal di kota Vero. Valentino berjalan ke depan jendela kamar mandi, kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Kenapa kamu menghubunginya? Untuk saat ini, sebaiknya kita jangan berhubungan dengan orang yang kita kenal. Tidak apa-apa, keluargaku sudah tidak berhubungan dengannya selama bertahun-tahun. Bibiku itu bahkan tidak punya nomor telepon ibuku. Aku bilang kepada Bibi kalau kita pindah ke kota Vero karena kamu dimutasi ke sini, oleh karena itu aku mampir ke rumahnya. Oh iya, tadi Bibi mengatakan kalau dia akan memberimu angpau," ucap Angel dengan gembira. "Ya sudah, terserah kamu saja. Aku akan pulang secepat mungkin," jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Meskipun Angel adalah orang yang baik hati, dia tidak bodoh. Dia tahu hal apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Setelah itu, mereka berdua mengakhiri panggilan tersebut. Valentino berdiri di depan jendela selama beberapa detik. Setelah menghapus nomor Angel dari daftar panggilan di ponsel Riz, Valentino baru berjalan keluar. Begitu melihat Valentino keluar dari kamar mandi, Riz langsung mengajaknya untuk pergi dari sana. "Tuan Valentino, sebenarnya kota Vero tidak sekecil yang kamu bayangkan. Tempat ini hanyalah zona pengembangan. Bisa dikatakan ini hanyalah sebuah daerah di pinggiran kota. Sebenarnya kalau kita berjalan ke dalam dan menuju ke pusat kota, di sana jauh lebih ramai, semua hal yang ada di kota Neo juga ada di sini. Tapi
Berhubung kamu sepertinya tidak bisa keluar lama-lama, kita cari tempat mengobrol yang ada di sekitar sini saja. Ucap Rhys sambil berjalan ke sebelah Valentino. Valentino tidak punya pilihan lain selain mengangguk dan menerima ajakan Rhys. Sebelum benar-benar memahami jalan pikiran Rhys, Valentino tidak bisa mempercayainya 100%. Bahkan Valentino tidak terlalu banyak bicara dan hanya membicarakan hal-hal yang sepele. Valentino bukannya curiga kepada Rhys, hanya saja Valentino sudah pernah mengalami begitu banyak hal, jadi dia perlu bersikap waspada terhadap siapapun. Begitu memasuki mobil, Rhys membuka kotak penyimpanan di mobilnya, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam sana. Tuan Valentino, sekarang Anda. Rhys ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak jadi menanyakan bagaimana kondisi Valentino saat ini. Ponsel ini adalah pemberian dari klienku, kamu bisa memakainya agar kamu tidak kesulitan saat hendak menghubungi seseorang. Rhys memberikan dus yang berisi sebuah ponsel kepada Valentino. Bab 667, Klub Richesty. Valentino tidak menerimanya karena dia tidak berkontribusi. Dia juga tidak ingin berhutang terlalu banyak terhadap Rhys. Tuan Valentino, hidup itu bagai ombak, kadang pasang, kadang surut. Sama halnya dengan hidup manusia, kadang berada di atas dan kadang di bawah. Ketika berada di posisi bawah, kamu harus memanfaatkan segala sumber di sisimu agar kamu bisa memiliki kesempatan untuk kembali berdiri di atas. Tapi, ketika berada di posisi atas, kamu juga jangan lupa dengan orang-orang yang pernah membantumu dulu. Rhys berucap dengan serius. Valentino merenung sesaat. Setelah itu, dia mengangguk dan menerima ponsel tersebut. Aku mengerti maksud Pak Rhys. Ketika tidak memiliki uang, kita harus bekerja dengan baik. Ketika sudah punya uang, kita harus berperilaku baik. Maksudmu seperti itu, kan? Rhys awalnya tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Betul, betul, Tuan Valentino memang pintar. Kemudian, mobil melaju menuju tempat hiburan di sekitar. Di sebuah desa kecil yang berjarak sekitar 20 km dari zona pengembangan kota Vero. Angel sudah selesai menelpon, jadi dia kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah, ada beberapa wanita yang sebaya dengan Mary dan beberapa lelaki paruh baya. Orang-orang ini adalah kerabat jauh Mary. Angel sepertinya pernah mendengar dari Mary, saudari dari nenek Angel menikah dengan orang sini. Kemudian, mereka pun menetap di tempat ini. Sementara itu, orang-orang ini adalah keturunan dari saudari nenek Angel. Berhubung hubungan mereka sangatlah rumit, Angel serentak memanggil mereka dengan sebutan bibi dan paman. Pada saat Angel masih sekolah, dia pernah datang beberapa kali bersama Mary. Namun, setelah orang tua mereka meninggal, hubungan mereka mulai menjauh lantaran tidak saling berhubungan lagi. Angel, suamimu menelponmu ya? Hubungan kalian sungguh baik ya? Ucap seorang wanita paruh baya. Iya, hubungan mereka sungguh baik. Kenapa kamu tidak membawanya kemari? Kita sudah lama tidak berhubungan. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu sudah menikah. Cepat bawa dia kemari. Kami masih belum memberi hadiah. Mereka berbicara dengan sangat ramah, seolah-olah hubungan mereka sangat akrab saja. Angel tersenyum sambil menjelaskan. Dia ada sedikit urusan hari ini, makanya dia tidak ikut datang. Kelak, kita masih banyak waktu untuk berkumpul. Benar juga. Suami Angel pasti adalah bos besar. Wajar kalau dia sibuk bekerja. Oh, iya, kalian kesini saja. Aku akan membereskan kamar untuk kalian. Balas si wanita paruh baya. Betul, tinggal di rumahku saja. Kampung kami memang tidak memiliki apa-apa, tapi rumah kami besar. Kalau kalian merasa tidak cukup, aku akan membangun 2 kamar untuk kalian. Tinggal di rumahku.
Aku dan Angel sangat cocok. Tinggal di rumahku saja. Tinggal di rumahku. Mereka saling berebut ingin Angel tinggal di rumah mereka. Angel sudah berkata kepada mereka, karena pekerjaan Valentino, mereka ingin menumpang tinggal untuk beberapa saat. Mereka sama sekali tidak ragu dan tidak menolak. Sudahlah, Bibi dan Paman. Terima kasih ya. Kita bicarakan lagi setelah kami selesai membereskan barang-barang kita dan datang kemari. Ucap Angel sambil tersenyum. Baiklah, kita bicarakan lagi setelah kalian datang nanti. Jangan sungkan pada kami. Ya, kita adalah kerabat. Sesama kerabat memang seharusnya saling membantu. Kamu bisa menganggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Mereka kembali mengangguk sambil berkata. Setelah mendengarnya, hati Angel terasa hangat. Katanya, kerabat jauh tidak bisa dibandingkan dengan tetangga. Ucapan ini juga tidak pasti. Setidaknya kerabat Angel telah memperlakukannya dengan baik. Mereka memang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi mereka masih bersikap ramah seperti dulu. Oh, iya, Angel, ibumu baik-baik saja, kan? Beberapa bulan lalu, ada kerabat yang berkunjung ke kota Neo. Dengar-dengar, nama keluarga Kusuma di kota Neo sekarang sangat terkenal. Wanita paruh baya itu kembali bertanya. Ketika yang lain mendengar ucapan ini, mereka menatap Angel dengan tatapan penuh penantian. Hanya saja, Angel yang mendengar ucapan itu malah terdiam. Dia tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan mereka. Sally, apa yang sedang kamu katakan? Kita juga bukan gara-gara keluarga Kusuma baru bersikap baik pada Angel. Berhubung Angel sudah datang ke sini, itu berarti kita adalah satu keluarga. Jangan berkata yang tidak-tidak. Seorang lelaki paruh baya menyadari raut wajah Angel, jadi dia segera meredakan suasana. Oh, iya. Aku hanya asal tanya saja. Aku memang cerewet. Hehe. Wanita paruh baya itu segera tersenyum. Setelah itu, Angel berbicara sejenak dengan mereka, lalu berdiri untuk berpamitan. Mereka telah mengundang Angel untuk makan di rumah, tapi Angel mencemaskan Valentino. Dia terpaksa menolak secara halus, kemudian menaik taksi untuk meninggalkan tempat ini. Setelah Angel pergi, para kerabat langsung pergi merebut barang yang dibawa Angel. Ini punyaku. Kata Angel, ini untukku. Bawa kemari, ini punyaku. Mereka yang saling berebut itu terlihat sangat memalukan. Aduh, lain kali kalian jangan mengungkit masalah keluarga Kusuma di kota Neo. Jangan-jangan kalian tidak tahu kalau Mary dan keluarganya tidak dianggap keluarga Kusuma? Bisik seseorang. Siapa juga yang tidak mengetahuinya? Aku cuma asal bicara saja. Aku ingin tahu apakah mereka sudah berhasil mendapat kekuasaan atau belum. Tapi, dilihat dari ekspresi Angel, sepertinya dia masih tidak disambut. Jadi, untuk apa kita bersikap ramah padanya? Bukannya buang-buang waktu saja. Kamu itu bodoh, ya? Bagaimanapun, Angel adalah anggota keluarga Kusuma. Apa mungkin suaminya adalah orang biasa? Maksudku, setidaknya dia pasti adalah CEO perusahaan. Coba kalian pikirkan, hehe. Ketika berucap sampai di sini, mereka semua menunjukkan senyuman yang lebar. Mereka jadi semakin menantikan kedatangan Valentino. Klub Richesty adalah area yang paling terkenal di zona pengembangan pinggiran kota ini. Tempat ini adalah perpaduan dari tempat relaksasi, hiburan, dan bisnis. Jadi, tempat ini bisa memuaskan permintaan kebanyakan pelanggan. Tak peduli konsumen dari tingkat manapun, mereka semua dapat menemukan tempat yang cocok untuk mereka. Oleh sebab itu, tingkat popularitasnya tidak kalah jika dibandingkan dengan klub malam yang mewah. Tuan Valentino, namanya juga lelaki.
makan, minum dan main-main itu adalah hal yang sangat wajar. Bukannya ada orang yang pernah berkata bahwa di rumah berhubungan harmonis dengan sang istri. Sementara di luar juga harus berhubungan harmonis dengan selingkuhan, kan? Aku tahu seberapa tulusnya perasaan Tuan Valentino terhadap Nona Angel, makanya hari ini kita hanya bersenang-senang saja, kita tidak melakukan yang lain. Hanya untuk bersantai saja, sekalian berpamitan dengan masa lalu. Mulai sekarang, aku dan Tuan Valentino juga akan memulai hidup baru. Rhys berucap sambil bercanda. Ucapan yang dilontarkannya memang sangat bagus. Tentu saja, kalau Tuan Valentino tidak suka tempat ini, kita bisa pindah ke tempat yang lebih bersih seperti kedai teh. Hanya saja, di tempat terpencil seperti ini, kemampuan konsumsi mereka juga tidak tinggi. Sepertinya akan kesusahan untuk mencari tempat seperti kedai teh. Lanjut Rhys. Tidak apa-apa, ayo. Tidak perlu repot-repot, aku juga akan pulang sebentar lagi. Balas Valentino dengan tersenyum. Orang-orang melangkah masuk ke dalam klub Richasti. Ketika melihat orang-orang masuk ke dalam, pekerja di klub awalnya bengong, kemudian langsung berlari menghampiri mereka dengan ramah. Mungkin mereka tidak kenal dengan Rhys. Sebab bos besar level tinggi seperti Rhys biasanya tidak akan datang ke tempat seperti ini. Hanya saja, banyak pekerja di sini mengenal Deska. Apalagi mereka yang bekerja di bidang ini, semuanya memerlukan persetujuan Deska. Bab 668, tempatmu. Kalau bukan karena bantuan Deska, Rhys juga tidak akan bisa mendapatkan lahan konstruksi pengembangan dengan mudah. Dengan arahan dari pelayan yang penuh hormat, semua orang tiba di ruangan VIP nomor 888. Dekorasi ruangan mewah, tapi tidak berlebihan. Cantik, elegan, tidak berlebihan, tapi berkelas. Bagaimanapun, selera orang selevel Rhys sudah berbeda dengan para pemuda di luar sana. Mereka lebih memperhatikan kualitas dan selera. Semua fasilitas tersedia lengkap di dalam ruangan. Ada teater keluarga yang sangat besar, area karaoke, serta lemari yang penuh dengan anggur merah mahal. Selain itu juga masih banyak lagi. Tentu, harga ruangan ini tidak murah, tapi Deska yang mengatur semuanya. Jadi, Valentino tidak perlu khawatir. Tuan Valentino, silakan duduk. Usiaku sudah tua sehingga lebih sering ke kamar mandi. Mohon pengertiannya. Rhys menyapa Valentino sambil tersenyum, lalu beranjak ke dalam kamar mandi. Valentino tersenyum, lalu bangkit dan beranjak menuju kamar mandi yang berada di luar. Saat ini, Valentino sedang mengenakan pakaian bermerek dan mahal. Ditambah dengan karismanya yang dingin, dia beranjak keluar dari ruangan VIP nomor 888 dan berjalan di koridor. Seketika, kemunculannya langsung menarik perhatian banyak gadis. Di koridor ada beberapa lady companion yang menemani tamu minum dan beberapa pelanggan wanita yang beranjak keluar dari dalam ruangan. Begitu melihat Valentino, mata mereka berbinar-binar. Namun, Valentino sama sekali tidak melirik mereka. Dia berjalan lurus menuju kamar mandi yang terletak di ujung koridor. Di dalam kamar mandi, Valentino berkaca sambil merapikan kemejanya. Dia mengerutkan kening saat melihat memar di bawah lehernya. Jumandi dan orang-orangnya terlalu kejam. Sekarang, sekujur tubuhnya terasa sakit. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Angel ketika dia pulang nanti. Tiba-tiba, pintu kamar mandi wanita dibuka dari dalam. Valentino segera merapikan kemejanya, lalu menunduk dan mencuci muka. Terdengar suara sepatu hak tinggi yang berjalan di atas lantai. Di saat bersamaan, aroma yang harum juga tercium. Tap, tap. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah muncul di samping Valentino. Valentino tidak mengangkat kepalanya. Dia bisa bayangan merah yang terpantul di keran wastafel. Dia pun segera mencuci muka dan hendak kembali ke ruangan.
Pria tampan sendirian saja? Sebuah suara yang menawan dan memesona pun terdengar. Valentino tertegun ketika mendengar suara ini. Namun, dia segera berbalik dan hendak pergi. Kamu, Valentino, ya? Saat Valentino mengangkat kepalanya, tiba-tiba suara itu berteriak terkejut. Valentino melirik ke arah datangnya suara. Ternyata orang yang berbicara adalah Wendy. Wendy mengenakan pakaian yang sangat terbuka, dengan dandanan smoky dan eyeshadow biru di kelopak matanya. Dia terlihat seperti seorang penyihir yang centil. Stoking hitam dan ditambah dengan sepasang sepatu hak tinggi yang ramping membuat tubuh Wendy terlihat sangat tinggi. Terlepas dari semuanya, walaupun Wendy tidak secantik Angel, dia juga tidak jelek. Saat ini wajah Wendy juga terlihat sangat terkejut. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Valentino di tempat seperti ini. Valentino melirik Wendy sebentar, lalu berbalik dan ingin pergi. Berhenti! Wendy mengangkat sepatu hak tingginya, lalu menghalangi Valentino. Valentino mengerutkan alisnya sambil menatap Wendy tanpa berkata-kata. Kenapa kamu ada di sini? Wendy mengamati Valentino dari atas hingga ke bawah. Saat melihat Valentino yang mengenakan pakaian bermerek, awalnya Wendy tertegun, lalu menunjukkan ekspresi menghina. Memangnya aku harus melapor kepadamu kemana aku pergi? Minggir! Valentino mengerutkan alisnya, suaranya terdengar dingin. Bagaimana kalau aku tidak mau minggir? Apakah kamu tidak melihat tempat apa ini? Asalkan aku berteriak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu bisa mati. Wendy terlihat bangga. Apakah ini tempatmu? Tanya Valentino dengan datar. Benar. Tempat ini adalah milikku. Wendy menjawab tanpa ragu. Kemudian, Wendy mengulurkan tangan dan menunjuk ke meja Valentino sambil mencibir. Rapi sekali pakaianmu hari ini. Untuk apa kamu datang ke tempatku? Pokoknya bukan untuk mencarimu. Valentino melirik Wendy dengan sinis. Hei, aku sudah mengerti. Pantas saja, aku heran bagaimana kamu mampu membelikan pakaian semahal itu untuk kakakmu. Jadi, ternyata kamu bekerja sebagai gigolo di sini. Haha, kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Awalnya, aku mengira kamu dan kakakmu begitu keras kepala, tapi ternyata keluar untuk berjualan juga. Apa bedanya kamu atau Angel yang keluar berjualan? Kata Wendy sambil tersenyum menutupi mulutnya. Saat mendengarnya, wajah Valentino mulai terlihat dingin perlahan. Dia lalu berkata dengan suara rendah. Kalau kamu menjelekkan Angel sekali lagi, aku akan membunuhmu. Wendy tercengang saat melihat tatapan Valentino, tanpa sadar dia pun melangkah mundur. Mengingat tindakan Valentino pada hari itu, bibir Wendy bergerak, tapi dia tidak berani lanjut menjelekkan Angel. Coba katakan, apa kamu mendapatkan wanita kaya raya? Atau kamu menjadi pelacur di tempat ini? Hahaha. Wendy tertawa terbahak-bahak, dia merasa sangat bahagia. Sebelumnya, Wendy telah beberapa kali mengajak Angel untuk mengikutinya. Namun, Angel terus menolaknya. Sekarang, dia malah melihat Valentino bekerja di tempat seperti ini. Bisa dibayangkan seperti apa cibiran di dalam hati Wendy. Valentino melirik Wendy dengan sinis, lalu berjalan melewati Wendy dan beranjak menuju ruangan. Aku mau lihat, hari ini kamu duduk di panggung mana? Wendy mendengus dingin, lalu mengikut Valentino pergi. Wendy, cepat ke sini dan bersiap-siaplah. Ada tamu besar di ruangan VIP. Semua wanita yang menganggur harus pergi dan biarkan bos yang pilih sendiri. Tiba-tiba,
seorang wanita di ruang ganti menjulurkan kepalanya dan berteriak kepada Wendy. Wendy menghentikan langkah kakinya dan menatap punggung Valentino dengan kesal. Tunggu, ya. Setelah selesai, aku akan memesan panggungmu. Aku sudah beberapa hari tidak mencuci kaki. Hari ini aku akan membuatmu melayaniku dengan baik. Haha. Wendy berteriak kepada Valentino, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang ganti. Setelah sebuah selingan singkat, Valentino kembali ke ruangan. Valentino juga tidak menyangka akan bertemu dengan Wendy di tempat ini. Setelah Wendy pulang, entah bagaimana dia akan memberitahu orang kompleks mengenai Valentino. Namun, tidak masalah. Sekarang, Valentino bukan hidup atas dasar pandangan orang lain terhadap dirinya. Kalau hidup demi pendapat dan pandangan orang lain, itu sangat melelahkan. Valentino bukanlah uang, dia tidak bisa membuat semua orang menyukainya. Dia juga tidak peduli untuk membuat orang-orang itu menyukainya. Tuan Valentino, kamu pergi kemana? Begitu melihat Valentino kembali, Rhys segera bangkit berdiri dan bertanya. Aku pergi mencuci muka. Valentino menjelaskan dengan lembut, lalu duduk di sofa kulit dan membuka kerahnya. Rhys mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Valentino, level tempat ini memang masih terlalu rendah. Nanti, setelah kamu ada waktu, aku akan membawamu ke klub malam di kota untuk bersantai. Barusan, aku sudah menyuruh Deska pergi memberitahu klub malam untuk memanggil semua wanita yang ada di sini. Tuan Valentino, pilihlah sesukamu. Mau semuanya juga tidak masalah. Valentino melambaikan tangannya. Dia tidak tertarik dengan hal seperti ini. Tiba-tiba, dia teringat dengan percakapan Wendy di luar tadi. Minta Kak Deska untuk membatalkan acara ini. Aku akan pulang sebentar lagi. Kata Valentino dengan segera. Bab 669, Tamparan. Rhys tertegun sejenak. Dia tidak lagi bersikeras, lalu meminta Deska untuk memberitahu orang itu agar melarang para gadis itu datang. Tanpa sepatah kata pun, Deska segera berdiri dan berjalan keluar. Namun, sebelum Deska keluar, pintu ruangan sudah didorong terbuka. Seorang wanita dengan riasan menor mengenakan pakaian seksi dengan baju belah pinggir berjalan masuk. Dia sontak tercengang ketika melihat Deska, kemudian tersenyum. Kak Deska, kamu terlalu tidak sabar ya? Deska menyentuh kepalanya dan berkata, Kak Fanny, begini. Berhenti bicara. Aku tahu. Sini. Nona, masuklah. Kak Fanny tersenyum dan menepuk tangannya. Setelah Kak Fanny selesai bicara, pintu ruangan langsung terbuka sepenuhnya. Seorang gadis jangkung dengan pakaian seksi masuk sambil tersenyum. Setelah gadis itu masuk, para lady companion berbaris dan satu persatu masuk ke dalam ruangan dengan antrean yang panjang. Dalam beberapa saat, lebih dari 20 lady companion berdiri di dalam ruangan. Mereka semua tersenyum, lalu melipat kedua telapak tangan mereka di bawah perut. Mereka tampak anggun dan sopan. Para gadis ini memiliki kelebihannya masing-masing. Wajah dan tubuh mereka sangat menarik. Ketika mereka berkumpul, mereka terlihat seperti pemandangan yang sangat indah. Ada yang langsing, montok, ada juga gadis muda dan wanita dewasa berusia sekitar 30-an. Mereka semua mengenakan riasan yang indah, membuat mereka terlihat anggun dan cantik. Valentino melihat sekilas ke arah gadis yang mengenakan baju ungu, Wendy. Dia sedikit mengernyit, kemudian menoleh ke sisi lain. Nona, ayo sapa bos dulu. Kak Fanny menepuk tangannya lagi. Salam kenal, bos. Lebih dari 20 gadis tersenyum sambil membungkuk pada Valentino dan Rhys.
Suara mereka sangat menyenangkan hingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk menoleh bersama. Apalagi saat para gadis itu membungkuk, semua orang bahkan tidak bisa berpaling. Setelah mendengar suara para gadis yang merdu itu, ditambah dengan suasana di dalam ruangan, bahkan perasaan Valentino pun ikut bergejolak. Hal ini juga membuat Valentino mengerti kenapa para bos besar itu suka datang ke tempat seperti ini. Bahkan, kaisar di zaman dulu juga dibutakan oleh kecantikan selirnya yang banyak. Seorang pahlawan juga sering kehilangan semangat juang karena tergila-gila pada wanita dan reputasi mereka menjadi hancur. Apalagi ditambah dengan tempat nyaman seperti ini, pria manapun tidak akan bisa menolak. Kak Deska, jangan bilang aku tidak menghargaimu ya. Para lady companion kami tidak punya layanan pijat di sini, tapi aku sudah memanggil semuanya untukmu. Bos bisa memilihnya dulu. Kalau tidak cukup, aku akan memanggil kalian lagi nanti setelah para gadis ini memberikan layanan pijat. Ucap Kak Fanny sambil tersenyum. Deska menatap Rhys, dia tak bisa berkata-kata. Rhys melirik Valentino lagi, hal ini membuat Valentino tanpa sadar mengangguk tak berdaya. Sekarang semua orang telah datang, jadi sepertinya tidak pantas jika menyuruh mereka keluar. Setelah lebih dari 20 gadis membungkuk dan menyapa, mereka mengangkat lagi kepala mereka sambil tersenyum. Wendy menatap Rhys dulu, lalu menatap Valentino. Setelah menatapnya sekilas, Wendy tertegun sejenak. Kemudian senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Kamu? Tamu di ruangan VIP ini adalah Valentino? Awalnya Wendy mengira bahwa orang-orang yang bisa masuk ke ruangan VIP semuanya adalah orang-orang hebat. Karena itu, dia harus berdandan dengan hati-hati. Jika dia disukai oleh seorang bos besar, dia akan menerima bonus. Bonus yang dia peroleh itu sepadan dengan gajinya selama beberapa hari. Kebetulan jika dia masih bisa mengambil bonus, dia akan mencari Valentino untuk melayaninya. Namun, pada akhirnya dia tidak menyangka bahwa tamu di ruangan VIP itu adalah Valentino. Tuan Valentino, apa kalian berdua saling kenal? Ketika Rhys melihat Wendy menunjuk ke arah Valentino dan berteriak kaget, dia menatap Valentino dengan ragu. Tidak. Valentino dan Wendy tanpa sadar menjawab pada saat yang bersamaan. Valentino memang tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan gadis seperti Wendy. Wendy seharusnya bersyukur karena dia adalah seorang perempuan. Jika tidak, Valentino tidak akan membiarkannya berakhir dengan baik setelah apa yang dia lakukan pada Angel. Saat ini, Wendy menggertakkan giginya. Di matanya, Valentino hanyalah orang bodoh. Bahkan jika sekarang dia tidak bodoh lagi, dia hanyalah pecundang yang hidup dengan mengandalkan Angel. Wendy merasa jika Valentino bertemu dengannya lebih sering pada hari kerja adalah suatu kehormatan baginya. Namun sekarang Valentino mengatakan bahwa dia tidak mengenal dirinya di depan begitu banyak orang, yang membuat Wendy sangat kesal. Melihat hal ini, Deska dan Kak Fanny juga bingung, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Kalau begitu, kamu bisa tetap berada di sini. Rhys menatap mereka berdua dan berkata kepada Wendy. Aku tidak mau menemaninya. Wendy mendengus dingin. Apa yang kamu katakan? Rhys sedikit mengernyit dan menatap Wendy. Ekspresi Deska tampak muram, lalu dia berjalan mendekat. Kak Deska jangan marah, tenanglah dulu. Aku yang akan mencari tahu apa yang terjadi. Kak Fanny dengan cepat menghentikan Deska, lalu mengedipkan mata pada Wendy dan berkata, Wendy, ada apa denganmu? Bos menyukaimu. Ini adalah sebuah kehormatan bagimu. Wendy menunjuk Valentino dan mengeluh. Kak Fanny, dia bodoh dan miskin. Aku tidak sudi menemaninya. Bahkan jika Valentino duduk dengan Rhys, Wendy tetap tidak akan memperlakukan Valentino dengan baik.
Dalam benaknya, Valentino pasti hanya sopirnya Reese. Apa yang kamu bicarakan? Kak Fanny langsung membuang senyumnya dan menatap Wendy dengan wajah dingin. Namun, Wendy benar-benar bingung dengan situasi saat ini. Kemudian dia berkata, "Kak Fanny, kamu tidak tahu, aku tinggal di perumahan yang sama dengannya. Dia itu orang miskin. Beberapa hari yang lalu, dia hanyalah orang bodoh. Orang bodoh yang selalu menangis. Plak, Kak Fanny melangkah maju dan menampar wajah Wendy karena perkataan terakhirnya. Apa Wendy bodoh? Kondisi tamu mereka itu urusan tamu. Selama para tamu bersedia menghabiskan uang, maka mereka harus diperlakukan dengan baik. Apa dia bahkan tidak mengerti hal ini? Kak Fanny. Wendy menutupi wajahnya dan berkata dengan wajah merah. apa kamu ingin berhenti bekerja? Tanya Kak Fanny dengan ekspresi dingin. Deska dan Reese terlihat agak muram, tetapi karena melihat Kak Fanny sudah memukulnya, mereka tidak banyak bicara. Aku, Wendy menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya sambil mengepalkan telapak tangannya. Meskipun dia belum lama bekerja di sini, dia langsung menjadi kartu as di klub karena kecantikannya. Kak Fanny juga sangat sopan padanya di hari kerja. Saat ini, dia ditampar di depan umum karena Valentino. Hal ini membuat Wendy sangat marah. Bab 670, berani mengaku nomor 1. Namun, sekarang ini Valentino adalah pelanggan. Pelanggan adalah raja. Kak Fanny juga tidak akan membantunya. Jadi Wendy hanya bisa menelan semua kekesalannya. Tentu saja, dengan sifatnya, dia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Tuan Valentino, menurutmu bagaimana kita akan menangani masalah ini? Reese berjalan mendekat untuk menanyakan pendapat Valentino. Suruh mereka keluar dulu. Jawab Valentino pelan. Baik, Reese melambaikan tangan pada Deska. Kejadian seperti ini telah menghilangkan minat mereka untuk bermain. Tanpa basa-basi, Deska langsung meminta Kak Fanny membawa anak buahnya keluar. Baru saja Kak Fanny menarik gagang pintu itu sudah didorong dengan kasar hingga terbuka oleh seseorang. Bu, Pintu ruang pribadi itu langsung mengenai muka Kak Fanny, membuat Kak Fanny kesal. sial. Aku ingin lihat siapa yang begitu hebat sampai memanggil semua LC. Apa aku sudah mengizinkan kalian memanggil mereka semua? Setelah pintu ruang pribadi terbuka, seorang pria kekar dan botak masuk terhuyung-huyung dalam keadaan mabuk. Dengan mata melotot, pria kekar itu menunjuk Reese dan Valentino sambil mulai memaki. Pria botak ini masih bertelanjang dada. Terlihat ada banyak tato di tubuhnya. Sebuah tato naga di bahunya terlihat sangat mengerikan. Melihat pria botak ini, Kak Fanny pun sedikit takut. Wendy dan para LC lain juga kaget. Mereka segera berdiri di pinggir. Katakan, siapa yang menyuruh kalian memanggil semua LC yang ada? Apa aku sudah mengizinkannya? Teriak pria botak itu. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba ada 20 lebih anak muda yang menerobos masuk. Semua anak muda ini berdiri di belakang pria botak. Namun, melihat hal ini, baik Reese dan Valentino yang sedang duduk di sofa, ataupun Deska yang sedang berdiri di pojokan tidak terlihat takut sama sekali. Mereka malah merasa ini sedikit lucu. Kamu ini bodoh, ya? Reese melirik pria botak dengan alis mengernyit. Dia tidak mengerti kok bisa ada orang sebodoh itu yang sengaja masuk ke mulut harimau. Reese bahkan tidak ingin memanggil pengawalnya untuk menghadapi dia. Brengsek! Kamu pikir kamu hebat karena punya uang? Tahu tidak aku ini preman mana?
Di area ini tidak ada yang berani mengaku sebagai nomor 1 selain aku, Jamal Prasetyo. Kata pria botak dengan bangga. Wendy mendengus, tangannya disilangkan di depan dada seperti biasa sambil menatap Valentino dengan senyum sinis. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan, pikir Wendy dalam hati. Jangan lihat Jamal ini berperawakan biasa saja. Dia punya banyak sekali anak buah di seluruh zona pengembangan kota Vero ini. Riz yang ada di samping memang terlihat lumayan berduit, tapi terkadang uang juga tidak berdaya saat menghadapi beberapa jenis orang. Kak Feni, kalian keluar saja dulu. Ada yang harus kuurus. Pada saat ini, Deska angkat bicara. Kata-katanya ini langsung memupuskan harapan Wendy yang ingin menonton keramaian. Oh, ya, baiklah. Kak Feni tertegun sejenak, kemudian mendesak 20 lebih LC yang ada untuk pergi. Kedua belah pihak ini adalah bos besar, dia tidak berani menyinggung keduanya. Pada saat ini, Jamal sudah memasang muka sombong. Namun, ketika mendengar suara ini, senyum di wajahnya menghilang seketika. Otaknya yang linglung karena alkohol itu langsung tersadar. Kemudian, Jamal menoleh perlahan dengan susah payah lalu melihat ke belakang. Brak! Setelah Kak Feni dan yang lain pergi, Deska langsung menendang pintu ruang pribadi itu hingga tertutup. Mata Jamal melotot saat melihat punggung Deska. Jamal menelan ludah dengan susah payah. Jamal memiliki rabun jauh, tapi dalam jarak sedekat ini, dia tetap bisa membedakannya. Sial! Hal apa yang mau kamu urus? Melihat Deska menutup pintu, 20 lebih anak muda di belakang Jamal menunjuk sambil memaki Deska. Deska hanya sendirian. Apa mungkin dia bisa menjatuhkan 20 orang sekaligus? Plak! Belum selesai anak muda ini bicara, Jamal tiba-tiba berbalik dan langsung menamparnya. Kak Jamal? Anak muda itu sedikit bingung. Diam kamu! Muka Jamal terus bergetar. Dia membungkukkan badan kepada Deska. Jamal, selama aku tidak ada di sini, ternyata kamu sudah berani menyebut dirimu nomor 1. Deska membalikan badan perlahan. Dia berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggung sembari menatap Jamal. Bu, Jamal tercekat, kakinya melemas dan dia pun berlutut di lantai dengan bunyi gedebuk kencang. 20 anak muda di belakangnya melongo ketika melihat ini semua. Mereka belum pernah bertemu Deska. Namun, dalam ingatan mereka secara bersamaan muncul nama Deska. Selain bos besar legendaris di zona pengembangan ini, ada siapa lagi yang bisa mempunyai kapasitas seperti ini hingga begitu ditakuti Jamal? Valentino dan Riz sama sekali tidak tertarik melihat semua ini. Mereka asyik minum teh dan mengobrol. Baik itu identitas ataupun pola pikir, mereka berdua tidak berada di level yang sama dengan Jamal. kenapa tidak bicara? Di zona pengembangan ini, kamu bisa mengaku sebagai orang nomor 1. Deska berjalan perlahan ke hadapan Jamal. Badannya sedikit miring ke depan sambil menatap Jamal yang sedang berlutut di lantai. Kak Deska, bukan itu maksudku. Muka Jamal terus bergetar, suaranya juga ikut bergetar. Meski Deska sudah pensiun dari zona pengembangan, begitu dia melambaikan tangannya, entah ada berapa banyak bos besar yang akan maju untuk mengikuti Deska. Orang seperti ini barulah ketua mafia dunia malam yang sebenarnya. Jamal yang sekarang hebat tidak? Tentu saja hebat. Dia memiliki begitu banyak anak buah, setiap kali keluar, selalu banyak orang yang mengikuti. Namun, waktu itu, di bawah kepemimpinan Deska, dia hanyalah seorang anak buah dari anak buahnya Deska. Dia bahkan tidak layak menjadi pembawa sepatu Deska. Kalau begitu, apa maksudmu?
Deska menatap Jamal tanpa ekspresi. Jamal panik, dia mana tahu kalau Deska akan kembali. Apalagi bisa begitu kebetulan bertemu di ruang pribadi ini. Kalau dari awal dia sudah tahu Deska ada di sini, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Kak Deska, aku salah. Aku akan menampar diriku. Kalian semua, tampar muka kalian sendiri. Jamal mendongak untuk melihat Deska. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mulai menampar mukanya sendiri tanpa henti. Tanpa ragu-ragu, 20 anak muda itu juga mulai menampar muka sendiri dengan gila-gilaan. Saat ini, mereka sudah tahu siapa sebenarnya Deska. Walaupun saat ini Deska sudah tidak menjadi bos mafia, tapi tidak ada yang berani meragukan kemampuannya dalam memanggil pendukung. Dalam waktu singkat, suara tamparan terdengar membahana di seluruh ruang pribadi. Satu demi satu suara tamparan itu terdengar jelas. Selama Deska tidak berbicara, tidak ada yang berani berhenti. Ketika teringat cara kerja Deska dulu, mereka semakin kencang menampar diri mereka. Tidak ada yang berani ragu-ragu. Sini, kemari kamu. Deska berjalan ke samping Valentino dan Riz, kemudian menggerakkan jarinya untuk memanggil Jamal. Saat ini, Jamal baru berani berhenti menampar mukanya. Dia berjalan menggunakan lututnya ke hadapan Valentino dan Riz. Lihat mereka baik-baik, ingat muka mereka, kata Deska dengan pelan. Jamal buru-buru mengangkat kepalanya, dia menatap Valentino dan Riz dengan ragu-ragu. Kamu ada rabun jauh, maju lagi, lihat dengan jelas, kata Deska dengan sinis. Baik, baik. Jamal terus menganggukkan kepala, dia segera membelalakan matanya untuk melihat Valentino dan Riz dengan jelas.